Horas, hello warriors, mari ikuti Warrior Worship Night di Kota Medan bersama Pastor Stephen Erastus dan Stephanie Erastus pada hari Sabtu 27 Mei 2023 pukul 18.30 yang bertempat di GSK Rebut Medan, Jalan Bajak 2 nomor 15. See you there and let's worship God together. God bless. Salam saudara, kita masuk episode 649 dari pria usia 48 tahun, Kupang NTT. Salam Pak Gembala, saya selalu berdoa setiap pagi jam 4 sampai jam 5 untuk Pak Eras dan keluarga. Roh Tuhan Yesus yang selalu memakai Pak Eras untuk sampaikan suara Tuhan Yesus, supaya banyak jiwa diselamatkan Tuhan. Amin. Amin katanya. Oke, pertanyaan saya, saya bertemu dengan seorang wanita yang masih gadis. Dia melayani di gereja sebagai pendoa dan pekerjaan dia sehari-hari di rumah menjual minuman air aqua galon dan gas LPG dan juga menjual rokok. Karena itu saya melarang supaya dia jangan menjual rokok. Kalau air galon dan gas LPG boleh dijual. Tapi dia menjawab, setiap orang buka warung itu harus menjual rokok. Dan dia mau menjadi istri saya karena dia belum menikah. Dan dia pernah mengirim foto video orang sakit yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Saya langsung hapus karena sangat menjijikkan. Saya juga biasa doakan orang sakit tapi tidak seperti video yang dia perlihatkan itu kepada saya. Karena video dia kirim itu orang sakit yang sedang digerogoti dimakan ulat cacing. Karena itu saya mohon penjelasan Bapak tentang masalah ini kepada saya. Dan apakah ya saya harus pilih dia menjadi istri? Karena dia sudah berumur 47 tahun. Sedangkan pria ini 48. Saya sekarang tinggal di Depok, Jawa Barat. Dan wanita ini tinggal di Depok. Kegiatan saya main di gereja. Dan pekerjaan saya sebagai ojek online. Setiap malam saya mendengarkan khotbah Pak Eras. Ini mungkin dari Kupang maksudnya. Begini bro, istrimu itu jual air mineral, ya mungkin juga gas LPG biasanya gitu ya. Iya betul gas LPG, lalu jual rokok. Nggak salah, dia hanya jual jasa. Jadi tidak keliru, asal jangan merokok. Ya, tubuh kita pahit Roh Kudus. Apa kamu harus menikah dengan wanita ini? Ya kamu mesti berdoa bro. Ya, bukan karena apakah saya harus menikah dengan wanita ini karena dia sudah berumur 47 tahun. Bukan karena umur, tanya Tuhan. Kalau di umur 17 tahun kamu nggak tanya begini. Jadi tanya Roh Kudus ya. Pertanyaan yang kedua, di Indonesia ini saya melihat semua orang, bahkan orang yang masuk gereja pun kesukaannya itu merokok. Bagaimana mereka ini akan diselamatkan Tuhan apabila mereka tidak mau bertobat dan berhenti merokok? Nah, gini bro, Anda jangan pikir orang yang merokok pasti masuk neraka. Kedewasaan rohani itu beda-beda. Ada orang yang sudah sampai tingkat tidak merokok lagi. Tapi ada tingkat orang yang merokok. Orang yang tidak merokok belum tentu masuk surga. Tidak merokok, wah pasti masuk surga. Belum tentu. Lihat perbuatannya. Nah kalau orang merokok, harus dilihat kedewasaan rohani. Kalau dia merokok, lalu hidupnya juga bejat, ya masuk neraka. Kalau dia merokok, tapi dia bukan orang jahat, ya nanti ada pengadilan Tuhan. Tentu saja bagi umat pilihan yang harus sempurna seperti Bapak, harus menjaga tubuh, karena tubuh kita bait Roh Kudus. Ya, saya kira itu saja. Jadi orang yang merokok nanti dinasihati lebih baik jangan merokok. Ya, oke. Saya kira itu jawaban saya, karena ada unsur misterinya. Ya, misterinya adalah kehidupan rohani orang itu bagaimana, itu ya. Merokok, tidak merokok tapi jahat.
Merokok tapi dalam proses untuk bisa dilepaskan, itu juga belum tentu masuk neraka. Oke, tapi kalau Anda hamba Tuhan, Anda merokok, Anda pasti tidak efektif untuk Tuhan. Dari wanita usia 27 tahun, Salam Om Eras, saya ingin meminta pendapat Om Eras. Jadi keluarga saya, papa, mama, adik saya, dan saya, sudah berpindah ke GSKI Rehoboth, Surabaya. Setelah bergumul cukup lama, melihat gereja kami, dan terutama gembala kami, semakin lama ajarannya semakin melenceng dari firman yang murni. Selalu diplesetkan ke berkat-berkat jasmani terus, Om. Dan hidup pendeta kami tidak bisa menjadi teladan. Singkat cerita, papa mama saya sudah pamit secara langsung kepada pendeta. Namun pendeta saya menolak dan memohon untuk keluarga kami tetap tinggal menjadi jemaatnya. Karena gereja bisa buyar kalau ditinggal keluarga kami. Karena mama, papa, dan saya menjadi ketua dan koordinator di kaum pria, wanita, dan kaum muda, Om. Sudah beberapa minggu kami beribadah dan mendaftarkan diri di GSKI Surabaya. Namun pergumulan saya adalah suami saya tidak mau pindah gereja, Om. Karena dia merasa buat apa pindah, semua gereja sama. Dan pendeta pun tidak melakukan hal yang salah di mata norma sosial. Di satu sisi keluarga besar suami saya juga berjemaat di gereja lama kami. Saya sudah pamit namun hanya di WA Group, kaum muda dan jemaat saya, Om, tidak maju ke pendeta saya karena saya waktu itu emosi. Saya sudah pamit namun saya hanya di WA Group kaum muda dan jemaat saja, Om. Tidak maju ke pendeta saya karena saya waktu itu emosi. Ketika mama dan papa saya pamit, ada pengurus kaum muda mengirimkan video menyindir yang berisi. Kalau ada masalah jangan pindah gereja tapi selesaikan. Saya tidak bisa menguasai diri dan langsung pamit saja, Om. Karena merasa mereka memojokkan papa mama saya. Padahal papa mama saya tidak berkuar-kuar, tidak ngejelekin pendeta. Sekarang kondisi saya pisah gereja dengan suami. Saya sering bertengkar karena membahas hal ini dengan suami. Akhirnya solusinya suami saya mengikhlaskan saya pindah gereja. Namun setiap hari besar seperti Paskah, Natal, saya harus ke gereja lama. Dan penyerahan anak kami juga harus di gereja lama. Namun keluarga suami saya mendesak secara halus buat saya kembali ke gereja lama. Kata mereka nggak baik rumah tangga beda gereja. Tapi saya di gereja lama tidak mendapatkan makanan sehat, Om. Saya bahagia di GSKI karena menemukan komunitas yang sejalan dan sama-sama mau berubah. Bagaimana ya, Om? Saya bingung kalau kembali lagi. Saya merasa buang-buang waktu, sedangkan menurut saya via online dan offline vibe-nya itu lebih dapat kalau gereja onsite, Om. Saya lebih bersemangat buat merubah batin saya. Mohon sarannya, Om. Oke. Mama papamu pindah ke GSKI, oke. Tapi kamu mesti membagi waktu. Kamu bisa datang juga sekali-kali ikut suami, sekali-kali juga ikut GSKI, juga bisa online lewat Truth ID. Saya harapkan kamu mesti mendampingi suami. Bahaya kalau kamu tidak mendampingi dia. Siapa tahu pendetamu mau mendengar khotbah saya dan diubahkan. Saya kira suamimu belum tersentuh oleh kebenaran yang murni. Ya, karena suamimu memiliki satu pandangan mengenai gereja, ya. Jadi gereja sama saja atau gereja itu gereja sama saja, enggak sama. Gereja enggak sama, pendeta juga tidak semua sama. Sementara kamu ikut suami juga. Jangan kamu lepaskan dia sendiri. Sementara kamu ikut Truth ID, juga bisa sekali-kali datang dengan mama papamu di GSKI Surabaya. Berbagi. Terpaksa ini. Demi keselamatanmu dan keluargamu. Amin. Oke, dari pria usia 13 tahun. Dari anak remaja. Salam Om Eras, saya bingung bagaimana bisa membedakan antara memaksimalkan potensi dan memiliki hobi. Normalnya seseorang yang memaksimalkan suatu potensi, terkhusus dalam konteks bakat, pasti didorong oleh keinginan
untuk memiliki bakat potensi tersebut. Dalam hal ini, Om, saya memiliki banyak keinginan untuk mengembangkan bakat-bakat saya, seperti olahraga, musik, dan lain-lain. Tapi dalam hati saya sering menuduh bahwa hal itu merupakan percintaan dengan mamon. Bagaimana bisa memaksimalkan potensi tanpa mencintai mamon? Yason Bravio Nathanael, salut. Kamu masih remaja, pertanyaanmu sudah kayak orang tua. Begini nak, mamon itu dari bahasa Yunani mamonas. Itu menunjuk materi atau harta. Orang yang terikat materi atau harta, itu orang yang kena mamon. Dosa mamon, percintaan dunia. Jadi maunya punya duit banyak, bisa punya fasilitas, punya rumah, mobil, bisa jalan-jalan kemana saja. Dan itu dijadikan kebahagiaan. Tidak salah punya rumah, mobil, jalan-jalan, tidak salah. Tapi jangan itu dijadikan kebahagiaan utama. Kebahagiaan kita haruslah Tuhan. Seandainya tidak punya uang, seandainya tidak bisa jalan-jalan, tetap bahagia. Tapi kalau diberi Tuhan berkat, bisa jalan-jalan, puji Tuhan, dinikmati juga, tidak salah. Nah, mengembangkan potensi itu tanggung jawab. Ya, harus, bukan sesuatu yang salah. Bakatmu olahraga, musik, atau apapun. Yang semua itu kamu lakukan nanti untuk kemuliaan Allah. Untuk kepentingan Tuhan. Orang Kristen yang tidak memiliki potensi, yang tidak memaksimalkan potensi, tidak bisa berbuat banyak untuk Tuhan. Seorang kondektur dipakai Tuhan. Tapi direktur lebih efektif. Jadi kamu harus kuliah, kerja, memaksimalkan potensi untuk Tuhan. Bukan demi supaya banyak harta lalu bahagia dengan harta itu. Yang membahagiakan kita Tuhan. Sulit kamu mengerti yang Om katakan, tapi nanti suatu hari kamu akan tahu. Jadi apapun yang kita lakukan, sebenarnya akhirnya kita ini bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan surga. Jadi kalau kamu bicara soal hobi, nah harus bisa melihat hobi hanya untuk kesenangan atau hobi yang berguna untuk memaksimalkan potensi. Guna menjadi berkat bagi orang lain atau guna untuk masa depan. Hobinya belajar, hobinya musik, hobinya olahraga, bagus. Tapi hobi-hobi yang tidak ada gunanya, nah ini yang merusak. Hobi nonton, hobi jalan-jalan, dan lain-lain yang tidak bermanfaat. Itu yang harus kamu jauhi, Jason. Roh Kudus nanti akan tolong kamu. Hobi-hobi apa yang boleh kamu miliki dan hobi-hobi apa yang tidak boleh kamu miliki. Ya, Tuhan berkati sayang. Oke. Dari pria usia 24 tahun, petani. Salam Pak Era, saya ingin bertanya Pak, apakah kita boleh memberitakan Injil melalui sosial media? Dan apa kita boleh bersaksi tentang Yesus kepada yang non-Kristen? Kita bisa memberitakan Injil melalui sosial media. Iya, tapi harus pimpinan Tuhan. Jangan sampai kita di media sosial mengisi sesuatu yang membuat media sosial gaduh, penuh perdebatan, lalu kemudian tidak menjadi berkat bagi pembaca. Minta hikmat Tuhan. Jadi boleh. Dan apa kita boleh bersaksi tentang Yesus kepada yang non-Kristen? Kepada siapa saja kita bersaksi. Bukan hanya ngomong tentang Yesus, perbuatan kita dulu yang menunjukkan keagungan anak Allah. Ya, kalau perjanjian lama, bangsa Israel harus membuktikan siapa Allah yang benar. Tapi orang Kristen harus menunjukkan bagaimana Allah yang benar. Top. Amin. Dari pria usia 34 tahun, Jayapura, Papua. Salam Pak Pendeta, masalah yang saya hadapi saat ini mengenai sikap istri saya. Sejak menikah 1 tahun yang lalu hingga sekarang, ketika saya ingin menjenguk orang tua saya, dia sering marah besar dan marahnya itu bisa berhari-hari. Orang tua saya tinggal mama usianya 69 tahun. Memiliki masalah penglihatan, matanya ada katarak dan mata
Yang lainnya sudah kabur, jadi susah untuk berjalan dan melakukan aktivitas rumah. Mama tinggal bersama kakak saya dengan istrinya. Mereka berdua ASN, ya, aparatur sipil negara ya, aktif. Jadi setelah mereka ke kantor, mama hanya sendirian saja di rumah. Ada keponakan juga di rumah, tapi dia sering sibuk sendiri dengan urusannya, sulit diharapkan untuk merawat orang tua. Saya jadi terbeban untuk melayani mengurus mama jika pekerjaan saya sudah beres. Untuk pamit mau keluar jenguk orang tua, muka istri saya sudah cemberut dan tidak merespon ucapan saya. Bisa diamkan saya berhari-hari. Istri saya sering stres sehingga pada tingkat tertentu hal itu membuatnya sakit. Kami sudah ke dokter dan dokter berikan obat, juga menyarankan beberapa tips hidup sehat termasuk kurangi stres. Begitu Pak Pendeta, tindakan bijak apa yang harus saya lakukan sekarang? Yang pertama, istrimu jahat. Kamu salah memilih istri. Istri yang marah ketika suami merawat orang tua itu istri jahat. Tapi sudah terlanjur punya istri kayak ini, ya bagaimana? Kamu harus berjuang untuk menjadi saksi agar istrimu tidak jahat. Jadi kamu harus menjadi kesaksian. Jangan terlalu memperhatikan orang tua. Pasti Tuhan beri kamu hikmat bagaimana bersikap terhadap istri. Jadi cerdas-cerdaslah mengatur waktu, menjenguk orang tua, membagi uangmu. Istrimu juga tidak selalu harus tahu semua. Sementara itu kamu mencari Tuhan, kamu bertumbuh dalam iman dan menjadi kesaksian bagi istri supaya istrimu yang jahat ini menjadi tidak jahat. Ya. Istrimu kejam, bengis. Wanita semacam ini kalau tidak bertobat, tidak akan masuk surga. Ini kejam. Sama dengan suami yang marah ketika istrinya memperhatikan orang tua. Ini pria jahat, suami jahat. Jadi tidak boleh. Kalau bisa menampung orang tua, waduh itu diberkati. Jadi kalau sampai kalau menantu bisa menerima orang tua, masuk rumahnya, lalu menganggap seperti orang tua kandung. Wah, berkat itu, berkat ya. Wah, tapi mertuanya cerewet, Pak. Tidak lama dia hidup, jadi dirawat baik-baik. Ya, jangan jahat ya, saudara. Kalau kamu punya mertua, kamu harus terima seperti orang tua kandungmu. Jika tidak, kamu tidak akan diberkati Tuhan. Oke, saya teruskan dengan janda usia 75 tahun di Surabaya. Salam Pak Eras yang saya hormati. Saya tinggal ikut anak perempuan saya. Saya sudah sekitar 5 tahun ini tidak bergereja karena kaki saya sakit. Dan gereja yang dekat-dekat di sini rata-rata seperti ruko dan ibadahnya di lantai atas. Jadi selama ini saya ikutin ibadah Pak Eras. Saya ikutin semuanya acara Turut ID dari hari Senin sampai Minggu ada ketinggalan. Pak Eras, saya lagi ada masalah nih, mau minta saran Pak. Begini Pak, kedua kaki saya ini sakit dan sudah berobat dan menjalani semua prosedur pengobatan dari BPJS. Dan terakhir sampai ke rumah sakit Dr. Sutomo. Dan saya harus operasi ganti sendi. Saya harus tunggu telepon dari rumah sakit. Dan setiap bulan harus ke rumah sakit untuk melaporkan bahwa saya belum ditelepon oleh rumah sakit. Ya BPJS kenapa begini? Saya sudah menunggu telepon 2 bulan. Dan kemarin waktu saya kontrol ke rumah sakit di ruang tunggunya, saya ketemu seorang ibu. Dan ibu itu cerita bahwa dia juga penyakitnya seperti saya. Dan harus operasi juga. Tapi nunggu telepon dari rumah sakit enggak ditelepon-telepon. Sampai hampir 2 tahun. Wow. Sampai bisa mati nanti belum ditelepon. Dan karena lama jadi ibu itu operasi di rumah sakit yang lain bayar. Tidak pakai BPJS. Yang ingin saya tanyakan Pak Eras, saya harus bagaimana? Apakah saya harus tunggu terus meskipun lama banget sampai bertahun-tahun panggilan rumah sakitnya buat operasi? Ataukah dari sekarang saya mesti berusaha cari uang buat biaya operasi? Jadi kalau menurut Pak Eras saya harus gimana? Terima kasih. Saya pernah dengar juga kisah yang mirip ini.
Saya tidak tahu masalah yang dihadapi rumah sakit. Minta maaf tadi saya sudah sebut nama rumah sakitnya. Mestinya saya tidak sebut, nanti dikira saya menjelekkan. Ini perlu diverifikasi. Belum tentu pihak rumah sakit yang salah. Siapa tahu pihak administrasi tidak sampai ke atasan, bisa. Atau faktor-faktor lain. Tapi dengan hal ini, nanti coba saya punya staf dibantu mengirim surat ke rumah sakit ini atau ke departemen yang terkait. Kenapa ada kasus ini? Tolong dibantu ya. Nanti minta tolong pengacara kita ya mengirim surat ke rumah sakit ini atau ke pihak yang berwajib. Apakah memang harus nunggu sampai 2 tahun seperti ibu tadi? Kalau nunggu 2 tahun ini tentu ibu usia 75 tahun bisa lewat ya. Nanti operasinya di surga. Ya, oke. Bu, jadi saya harus bagaimana Pak Eras? Ibu tunggu aja nanti saya bantu ya. Nanti biar kami mengirim surat ke rumah sakit Dr. Sutomo atau menelpon memberitahu, Pak ini ada ibu sudah usia 75 tahun, sudah 2 bulan menunggu jawaban untuk operasi, kok belum dioperasi ya. Siapa tahu saya bicara ini lalu ada yang pihak berwenang, berwajib yang terkait dengan rumah sakit bisa membantu, tolonglah ya. Oke, terima kasih. Dari janda lagi nih, usia 42 tahun. Ini kalau tadi janda tua, ini janda muda. Ini yang tanya ini janda ya. Salam Pak Eras, saya mau bertanya, saat ini saya terikat pernikahan kedua dengan seorang duda cerai hidup. Status saya saat menikah kedua ini adalah janda cerai hidup. Jadi janda ketemu duda, sama-sama cerai hidup. Alasan cerai karena KDRT dan tidak dinafkahi. Tapi setelah menikah kedua ini, suami pertama saya meninggal. Sedangkan alasan cerai dari suami saya karena mantan istrinya selingkuh. Katanya nih, hidup berfoya-foya, berminggu-minggu tanpa izin suami dan tidak peduli dengan suami. Sebenarnya istri sudah meminta cerai dari awal pernikahan mereka, tapi suami saya masih menahannya, waktu itu mungkin ya. Tapi akhirnya setelah beberapa tahun, sudah dikonseling dan didoakan beberapa bantuan, si istri tidak berubah. Akhirnya mereka bersama-sama sepakat bercerai dengan tanda tangan di atas meterai, surat kesepakatan bercerai. Mantan istrinya meminta suami saya yang urus perceraian di pengadilan negeri. Mantan istri hanya menginginkan harta gonogininya. Semua untuk dia dan akhirnya mereka resmi bercerai secara negara. Dan setelah 4 tahun resmi bercerai, kami menikah Pak. Pernikahan kami sudah berjalan 3 tahun. 2 tahun belakangan ini beliau mengikuti komunitas rohani Pak. Tapi setahun yang lalu secara tidak sengaja saya membaca chattingan suami saya dengan beberapa perempuan Pak. Akhirnya saya tanyakan ke suami saya dan beliau menjawab dengan sangat marah bahwa itu pacar-pacar beliau dari waktu masih pernikahan pertamanya. Jauh sebelum nikah dengan saya. Saya kecewa Pak, tapi saya tetap memaafkan dan mengampuni suami saya. Saya berharap suami saya berubah. Beberapa bulan kemudian suami saya mengulanginya lagi Pak. Dan sekarang sudah 5 bulan. Beliau meninggalkan saya dengan marah, dengan alasan bahwa pernikahan kami ini salah. Menurut komunitas rohani yang beliau ikuti. Loh, salahnya kok baru bilang sekarang setelah chattingan ya. Apa yang harus saya lakukan? Pada dasarnya saya tidak mau mengulangi kesalahan saya di pernikahan pertama, yaitu bercerai. Saya ingin bertanding sampai garis akhir pernikahan ini, Pak. Kamu mau bertanding, tapi kalau suamimu ini nggak bertandang, jadi repot. Kamu mau bertanding, dia bertandang ke rumah orang, kan repot. Sampai saat ini suami tidak pulang ke rumah, loh ya kan, bertandang dan tidak ada komunikasi dengan saya. Apa yang harus saya lakukan dengan suami, Pak? Bagaimana cara menyadarkan suami atas sikapnya? Terima kasih, Pak.
Ini yang kepada semua pecinta suara kebenaran dan pengikut Abam ya. Ini terutama janda-janda ya. Jangan mudah dikelabui. Kalau laki-laki cerai, itu punya 1001 alasan. Istrinya dulu tidak melayani, selingkuh, jahat sama mertua. Waduh, ada saja. Bisa saja ada benar, tapi bukan tidak mungkin dikarang-karang. Kenapa istri sampai begitu? Nah, suaminya buat apa? Jangan mudah digumbali. Ya. Kamu nggak mau cerai, saya mau bertanding sampai akhir. Iya, tapi dia bertandang. Jadi yang kamu lakukan ini gini ya. Ikut saja Truth ID, dengar khotbah saya, ikut doa pagi, miliki doa pribadi. Dah, pulang saja ke langit baru, bumi baru. Suami mau balik, puji Tuhan, nggak balik, nggak usah ditunggu. Kamu punya anak nggak ya? Kalau kau punya anak, ngurus anak saja. Kamu ikuti saran saya, digantung saja. Nanti kamu lihat beberapa minggu ke depan, apa yang Tuhan mau lakukan, atau paling lama 2 bulan. Apa yang Tuhan mau lakukan. Ya, nanti akhirnya juga dia minta cerai. Nanti dia cerita lagi sama orang bahwa istrinya mau foya-foya lah, apalah. Ya, oke. Jangan mudah percaya. Ya, ada laki-laki yang baik, tapi lebih banyak yang tidak baik. Oke. Artinya yang berkeadaan cerai hidup. Ya, oke. Ada yang baik, banyak yang nggak baik. Hati-hati. Berikutnya dari pria usia 34 tahun. Shalom. Apakah semua ujian yang datang dalam kehidupan kita semua dari Tuhan? Jika ujian itu untuk mendewasakan, ya. Tapi jika untuk menghancurkan, bukan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa membedakan? Jika ujian itu membuat kita tambah dewasa rohani, tambah mencintai Tuhan, itu pasti dari Tuhan. Ya. Dan tergantung bagaimana kita memaknai setiap pencobaan. Apakah engkau pandang sebagai bencana, engkau pandang sebagai kesulitan, atau engkau pandang sebagai berkat atau nutrisi jiwa. Tuhan berkati. Dari wanita usia 25 tahun bekerja di Sumatera Utara. Salam Pak Erastus yang saya kasih. Bolehkah saya mengenali sosok seorang duda cerai hidup umur 35 tahun? Dia belum punya anak. Awalnya saya dikenalkan oleh seorang dosen saya dulu. Dan sebenarnya saya tidak ada maksud ingin kenalan. Hanya karena tidak enak dengan dosen saya. Karena sudah saya anggap seperti bapak kedua saya. Yang saya bilang nggak apa-apa kalau hanya kenalan. Nah ini dia. Ini kalau model kenalan dulu. Kalau sudah dengar dia cerai, hidup, apalagi masih punya istri, aduh. Udah tutup buku dulu, kamu usianya masih 25 tahun. Ketika kenalan dia mengatakan bahwa mantan istrinya hedon. Tuh. Pasti ada alasan kan? Dan nggak mau mengurus dia. Ya kan? Tadi barusan saya beritahu. Semua pekerjaan dilakukan oleh pria ini sendiri. Bahkan mantan istrinya sering menolak hubungan. No, betul kan? Tadi ini belum saya baca ini. Tidak menolak hubungan HS. Oke. Dan dia disesak istrinya untuk menggugat cerai. Segala harta benda milik suami juga diambil. Itu pengakuannya. Sempat juga dengan adat dan keluarga untuk meminta rujuk kembali. Tapi ada syarat diminta mantan istri harus menjual rumah yang dekat rumah orang tuanya dan menjauh dari orang tuanya. Namun hal itu tidak bisa diturutinya sesuai dengan anjuran Bapak di Abam yang saya dengar. Tunggu. Jadi segala harta milik suami juga diambil, itu pengakuannya. Sempat juga dengan adat dan keluarganya untuk meminta rujuk kembali. Rujuk kembali, tapi ada syarat yang diminta. Mantan istri harus menjual rumah yang dekat rumah orang tuanya dan menjauh dari orang tuanya. Orang tua si laki gitu ya. Namun hal itu tidak bisa dituruti. Sesuai dengan anjuran Bapak di Abam-Abam yang saya dengar. Hal ini harus diketahui juga kasusnya dari pihak cewek nggak boleh sepihak, benar. Di kesempatan ini saya hanya ingin dia untuk rujuk dan kalaupun tidak bisa rujuk ya tidak usah menikah. Tapi sepertinya beliau ingin sekali dekat dengan saya Pak dan mau menjalin hubungan dengan saya. Apa yang harus saya lakukan? Kamu tanya Tuhan. Kamu tanya Tuhan dan menurut saya kamu masih muda dan jangan membuka pintu terhadap
laki-laki macam ini. Kamu kayak nggak ada laki-laki saja. Hah? Kamu masih muda, usia 25 tahun, belum tua lah ya. Menurut saya nggak usah. Kamu cari Tuhan saja. Jangan nakal ya, jangan nekat karena kesepian. Lalu kamu, ya udah nggak apa-apa deh, ini aja. Kamu nyesel nanti. Belakangan hari baru kirim surat lagi. Pak, ternyata benar kata Pak Eras. Sekarang anak saya udah 1. Ternyata dia bohong. Yang begitu-begitu. Dia kawin kamu dengan kamu 2-3 bulan. Dia sudah mengecap madu hidupmu. Jadi terbang lagi ke tempat lain. Dia kan kayak kumbang, macan kumbang maksudnya. Dia pindah lagi ke perempuan lain lalu cerita bahwa kamu hedon lah dan lain-lain. Itu bisa terjadi. Saya tidak menuduh, belum pasti begitu. Tapi dengan usia 25 tahun dan dia masih punya istri, kamu lebih baik tidak berhubungan dengan pria macam ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati di episode yang akan datang.